Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031. Saya berasal dari Lokal 5B, jurusan Tadris Biologi, di mana saya di sini akan membuat video dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan membahas dua materi utama atau dua materi pokok yang akan saya bahas, yang dimana materi pertama ada konsep spesies, materi kedua ada inventory spesies. Baik, kita akan masuk kepada materi pertama, di mana ada konsep spesies. Bahwa kita ketahui, latar belakang munculnya keanekaragaman konsep spesies ini dilatar belakangi oleh dua alasan mendasar, yaitu di mana yang pertama adanya perbedaan pemahaman tentang spesies yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Karena spesies bukan hanya menarik perhatian para ahli evolusi, tetapi juga memikat perhatian dari berbagai disiplin bidang biologi lainnya seperti morfologi, genetika, ekologi, fisiologi, paleontologi, biologi reproduksi, dan juga biologi tingkah laku. Sedangkan alasan kedua tentang adanya konsep spesies adalah karena spesies merupakan hasil dari berbagai evolusi yang terus berjalan. Artinya, bahwa konsep spesies yang dibuat berdasarkan proses spesies yang masih sebagian berjalan akan berbeda dengan konsep spesies yang dibuat ketika spesies itu benar-benar sudah sampai pada akhirnya. Selain itu, bermacam konsep spesies muncul karena tujuan klasifikasi yang berbeda-beda, seperti misalnya untuk tujuan identifikasi yang dilakukan oleh ahli taksonomi seringkali digunakan konsep spesies fenetik, sedangkan untuk mengamati keragaman genetik yang diperlukan dalam bidang konservasi digunakan konsep spesies biologi. Nah, sedangkan Ernest Mayr mengemukakan pada tahun 1963 mendefinisikan konsep spesies biologi atau sering dibahasa Inggriskan dengan Biological Species Concept, disingkat dengan BSC, yang dapat diterima secara luas. Spesies menurut BSC ini adalah suatu populasi atau kelompok populasi alami yang secara aktual memiliki potensi dapat saling kawin atau interbreeding yang menghasilkan keturunan yang dapat hidup fertil. Namun, tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil jika kawin dengan spesies lain. Dengan kata lain, suatu spesies biologis adalah unit populasi terbesar di mana pertukaran genetik mungkin terjadi dan terisolasi secara genetik dari populasi kelompok lainnya. Konsep ini didasarkan pada dua pandangan biologis, yaitu reproduksi seksual, meningkatkan keseragaman dalam gen pool melalui rekomendasi genetik, dan jika dua kelompok populasi ini tidak dapat melakukan kawin silang, maka di sana tidak terjadi aliran gen atau gen flow di dalam lungkang gen atau gen pools. Ketidakmampuan interbreeding atau perkawinan akan memunculkan spesies yang berasal dari penggabungan bersama pada beberapa waktu berikut setelah pengisian telah mengalami perubahan. Jadi, berdasarkan konsep ini, maka kriteria yang menentukan hasil reproduksi seksual adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang fertil. Konsep spesies ini tidak berlaku untuk organisme aseksual dan hibridasi antar spesies. Dan Campbell mengemukakan pada tahun 2003 ada beberapa konsep spesies, di mana konsep spesies biologis mendefinisikan suatu spesies sebagai suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki kemampuan untuk saling mengawini satu sama lain di alam dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil jika kawin dengan spesies lain. Dengan kata lain, suatu spesies biologi adalah unit populasi terbesar di mana pertukaran genetik mungkin terjadi dan terisolasi secara genetik dari populasi lain semacamnya.
Anggota suatu spesies biologis dipersatukan oleh ciri kesesuaian ciri reproduksi. Semua manusia termasuk ke dalam spesies biologis yang sama. Sebaliknya, manusia dan simpanse tetap merupakan spesies biologis yang sangat jelas berbeda meskipun hidup di wilayah yang sama, karena kedua spesies itu tidak dapat saling mengawini. Nah, untuk macam-macam kelompok spesies ini tergolong ke dalam 4 kelompok atau 4 konsep. Yang pertama ada konsep spesies pengenalan, yang kedua ada konsep spesies kohesi, yang ketiga ada konsep spesies ekologis, dan yang terakhir yang keempat ada konsep spesies evolusioner. Masuk ke materi yang kedua, yaitu ada inventory spesies, di mana satwa liar memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis. Keanekaragaman jenis dan keanekaragaman fungsional berkontribusi pada dinamika proses dari ekosistem ini. Kemampuan untuk secara langsung memantau status dan perubahan dari populasi-populasi satwa liar dalam konteks spasial temporal adalah elemen kunci dari konservasi dan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Sedangkan pengertian inventory spesies itu sendiri yaitu langkah penting pertama dalam penyediaan data dasar untuk memahami struktur, kekayaan, kelimpahan, dan sebarannya di habitat alam. Sedangkan salah satu contoh dari inventory spesies misalnya beberapa kelompok mamalia dan burung terlibat langsung dalam proses regenerasi hutan melalui polinasi, pemancaran biji, dan siklus nutrisi. Namun demikian, mereka terus terancam oleh perburuan, fragmentasi, dan kehilangan habitat. Semua faktor ancaman tersebut dapat menyebabkan kepunahan lokal dan pada akhirnya akan berdampak pada dinamika ekosistem hutan secara keseluruhan. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kali ini. Demikianlah, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada komentar, saran, kritik, maupun pertanyaan, langsung saja disampaikan pada kolom komentar. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.